Jakarta, sebuah kota besar, nyentrik sekaligus jantung negara yang memiliki padat penduduk dan deritanya. Pernah memiliki nama besar yang dimana jika namanya disebut sekali saja, membuat jalanan langsung hening seketika. Ia bukan pejabat, bukan jenderal, bukan pula orang kaya. Namun namanya begitu besar dan membuat geng-geng kriminal kecil selalu menunduk dan aparat negara selalu dibuat waspada olehnya. Namanya John Refra, namun masyarakat lebih akrab menyebutnya John Kay. Tubuhnya besar, rambutnya panjang, menambah kesan kesaramannya. Dari anak Pulau K yang datang tanpa apa-apa, hingga dijuluki Godfather dunia bawah Jakarta. Ini bukan cerita tentang pahlawan, ini kisah tentang kekuasaan, darah, dan air mata. Dan ini menjadi harga yang mahal yang harus dibayar ketika kekerasan dijadikan sebagai jalan hidup. Nama itu pernah menggema keras di lorong-lorong kriminal Jakarta. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol kekerasan. Bagi yang lain, ia adalah legenda jalanan pria yang hidupnya dibentuk oleh darah, dendam, dan kerasnya hidup sejak kecil. John Kay lahir di Pulau K, Maluku, sebuah wilayah yang indah, tapi keras bagi mereka yang tumbuh dalam kemiskinan. Sejak muda, hidup John tak pernah benar-benar ramah. Lingkungan, konflik, dan pertarungan yang menjadikan dirinya menjadi sosok yang sangat emosional, temperamen, dan tidak pernah ada rasa takut sedikit pun. Saat merantau ke Jakarta, John Kay bukan datang sebagai orang besar. Ia datang sebagai anak jalanan, tanpa pendidikan tinggi, tanpa modal, hanya satu hal yang ia miliki, yaitu nyali. Di Jakarta, nyali adalah mata uang paling berharga di dunia gelap. Nama John Kay mulai dikenal di dunia bawah tanah ibu kota pada era 1990-an. Ia dikenal brutal, tegas, disiplin, dan tidak mengenal rasa kasihan. Pertarungan demi pertarungan jalanan, konflik antar kelompok, hingga kasus pembunuhan membuat reputasinya menanjak. Bagi lawan-lawannya, John Kay adalah mimpi buruk. Bagi anak buahnya, ia adalah pemimpin yang dihormati bahkan ditakuti. Julukan Godfather dari tanah Kay pun melekat padanya. Namun, puncak karir kriminal John Kay justru membawanya ke titik terendah. Ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan salah satu pengusaha yang bernama Tan Hari Tantono alias Ayung. Di balik jeruji besi, dunia yang dulu tunduk padanya kini terasa jauh. Hari-hari berlalu dalam sunyi. Di sanalah untuk pertama kalinya John Kay benar-benar sendirian dengan pikirannya, karena ia mesti dihadapkan pada sebuah penjara super maksimum yang berada di Nusa Kambangan. Dan dari sanalah mulai hidupnya berubah. Di penjara, John Kay mengaku menemukan penyesalan. Ia mulai mendekat pada agama, berbicara tentang pertobatan, tentang masa lalu yang penuh dosa. Hal itu disampaikan langsung oleh beliau pada salah satu acara talk show yang bernama Kick Andy. Tahun demi tahun berlalu, hingga hukuman seumur hidupnya dipotong menjadi hukuman waktu tertentu dikarenakan perilaku dan sikapnya yang berubah membaik. Itu yang menjadikan salah satu alasan ia mendapatkan peringanan hukuman. Dan pada akhirnya, waktu bebas pun tiba. Publik kembali terkejut. Banyak yang berharap John Kay telah berubah. Namun bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Tahun 2020, nama John Kay kembali mencuat. Bukan karena ceramah, bukan karena berita hijrah, melainkan karena kasus penyerangan dan pembunuhan yang kembali menyeret namanya ke meja hijau. Harapan akan akhir cerita yang damai pun runtuh. Kisah John Kay bukan sekedar cerita kriminal. Ini adalah potret tentang bagaimana kekerasan melahirkan kekerasan, tentang bagaimana masa kecil, lingkungan, dan pilihan hidup bisa membentuk seseorang manusia menjadi legenda gelap. John Kay adalah bukti bahwa kekuasaan yang dibangun dari rasa takut tidak pernah benar-benar membawa kebebasan, dan bahwa masa lalu, sekeras apapun kita ingin meninggalkannya, akan selalu menunggu di tikungan jika tak benar-benar diselesaikan. Kini, ia telah kembali menjalani kehidupan di dalam jeruji besi. Ia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan bersama anak buahnya. Semoga ini benar-benar akhir dari cerita kekerasan yang melibatkan namanya. Semoga ia benar-benar bisa semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kisah yang sungguh mengerikan dan membuat dada sesak. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan hidup Sang Putra Kay. Semoga kedepannya Indonesia lebih aman, tentram, damai, tanpa adanya kembali cerita kekerasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.